Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Selamat siang Selamat Ibu. selamat Siang, siang, Ibu. Bu. Sekali punya. Selamat siang, Bu. Senang sekali ya, Ibu bisa bertemu lagi dengan kalian walaupun siang, tapi kalian tetap semangat, tetap segar begitu ya. Nah, Bu Karin senang sekali nih karena kita bisa ketemu lagi setelah kemarin ada ulangan ya di 2 pertemuan yang lalu. Oleh karena itu, sekarang sudah layak dan sepantasnya jika kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita mulai dulu dengan doa ya. Coba, Bu Karin minta tolong Sri Wahyuni, pimpin doa dulu. Di manakah? Atau masih di toilet tadi ya? Saya aja, Bu. Oh, oke, Yogi, baik. Ibu minta tolong ya, Yogi, silahkan. Baik, teman-teman semua. Untuk sekarang memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Untuk berdoa dimulai. Baik anak-anak, sebelum belajar, coba lihat dulu sekeliling mejamu dan kursimu. Apakah ada kotoran? Apakah ada sampah begitu? Kalau ada, coba silahkan kamu ambil, kamu buang pada tempatnya. Yuk, 1 menit. Bu Karin kasih waktu. Yogi pik Baik Bu. Sekarang nih saya temukan sampah satu mau buang dulu ya Bu. Ya, oke. Baik, sepertinya sudah semua ya. Nah, kalau lingkungan sekitarmu rapi, bersih, kita kan belajar juga jadi senang, jadi gembira gitu ya. Jadi semangat deh kita untuk belajar. Iya Bu, betul. Anak-anak, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, coba sekarang kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Coba kita perbaiki sikap berdiri kita. Kita bisa berdiri dengan sikap sempurna. Baik, saya akan putarkan dulu lagunya. Diikuti dengan semangat ya anak-anak ya. Nyanyi dengan Iya Ibu. lantang. Dengan semangat. Baik Bu. Nah, anak-anak, sebelum Bu Karin melanjutkan lagi, apakah semua sudah hadir di sini? Kok kayaknya masih ada beberapa bangku kosong yang Ibu lihat? Siapa yang belum hadir? Pak Oko izin Bu pulang Oh, kampung. baik. Oko izin ya. Baik, Satu siapa lagi, lagi? Bu. Hanya Siska. Oko saja ya? Siska tadi ke ruang guru, Bu, karena tidak enak badan. Oh, baik, baik. Terima kasih. Baik, anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Nah, Ibu mau bertanya dulu nih. Pernah nggak kalian dalam hidup kalian ini diminta untuk menjelaskan sesuatu? Menjelaskan misalnya kamu terlambat, menjelaskan kenapa kamu Pernah terlambat Bu. gitu. Pernah ya? Rizka Pernah pernah karena telat menjelaskan tentang telat apa nih? sekolah Ibu. Jadi Oke, saya menunggu di gerbang. menunggu di Iya, gerbang. Bu, Ditanya dipanggil guru sama BK satpamnya. kemarin Rizka, Bu. Oh, baik. Oh, karena terlambat Rizka dipanggil guru BK ya. Ya, mungkin karena terlalu sering terlambat ya. Ari Krisna sudah pernah menjelaskan sesuatu gitu untuk tentang proses? Sudah, Bu. Saya terlambat, saya mau menjelaskan kenapa Baik, saya terlambat. baik. Mengapa kamu terlambat, Siska? Iya, tadi angkotnya mogok di jalan tadi, Bu. Jadi saya harus menunggu angkotnya berikutnya. Oke, jadi Siska terlambat karena angkotnya mogok ya. Jadi harus menunggu angkot berikutnya. Baik, anak-anak. Tadi kalian sudah menjelaskan tentang suatu proses. Suatu proses kejadian. Kenapa sih bisa terjadi sesuatu gitu ya? Nah, pertemuan kali ini kita juga akan belajar untuk mengetahui bagaimana sesuatu terjadi. Tapi jelas kali ini kita tidak akan belajar tentang kenapa kamu bisa terlambat, kenapa mobil bisa mogok. Bukan. Kita akan belajar sesuatu yang lebih spesifik lagi. Tentang apa? Tentang fenomena. Karena kita akan belajar tentang teks eksplanasi, di mana teks eksplanasi adalah
teks yang menjelaskan tentang suatu fenomena. Nah, pengertiannya kemarin Bu Karin sudah menjelaskan tentang hakikat teks eksplanasi, kita juga sudah belajar tentang strukturnya. Kemarin kita juga sudah berbicara tentang kaidah-kaidah kebahasaannya. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar untuk menyusun teks eksplanasi. Bagaimana sih cara menyusun teks eksplanasi itu? Bagaimana sih cara membuat teks eksplanasi yang baik itu? Itu yang akan kita pelajari ya, anak-anak ya. Dengan mempelajari materi ini, kamu akan belajar bagaimana menjelaskan suatu proses kejadian dengan baik. Jadi, materi ini penting ya untuk kamu ketahui ya, supaya kamu bisa menjelaskan dengan runtut, supaya kamu terlatih untuk menjelaskan sesuatu dengan runtut. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita lihat sebentar yuk motivasi dari Mary Riana ini supaya kamu semakin semangat belajar. Baik, itu dia tadi motivasi dari Mary Riana. Semoga bisa menambah wawasan kamu, menambah motivasi kamu untuk bisa belajar. Ingat bahwa apa yang kita pelajari itu akan selalu berkaitan dengan kehidupan kita. Oke, sebelum Ibu masuk ke dalam kegiatannya, kamu perlu tahu dulu apa sih kompetensi inti yang akan kita pelajari. Kompetensi intinya coba dibacakan Ari Krishna. Apa sih KI 3 dan KI 4-nya? KI 3 itu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Itu aja, Oke, Bu. terima kasih Ari Krishna. Wah, suaramu memang keras ya, bagus. Nah, apa sih kompetensi dasar yang akan kita tuju itu? Coba dibacakan, Erma. Erma Dwi. Oke, terima kasih. Nah, bagaimana sekarang dengan indikatornya? Ini adalah yang harus kamu kuasai setelah kita mempelajari teks eksplanasi ini. Boleh Bu Karin minta tolong untuk dibacakan, Francisca? Oke, bagus sekali, Francisca. Terima kasih. Nah, anak-anak, supaya Ibu tahu apakah nanti di akhir pembelajaran kamu dapat memahami materi yang akan Bu Karin jelaskan. Oleh karena itu, sekarang Ibu minta kalian mengerjakan pretest sebentar, ya. Coba sekarang buka Google Classroom-mu, buka dan kerjakan sebentar. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Yuk, sekarang kerjakan. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu, sudah. Saya sudah selesai. Ya, Baik, sudah, terima Bu. kasih. Nah, anak-anak, kegiatan kita kali ini adalah kita akan menyusun teks eksplanasi. Tapi kita akan menyusun berdasarkan hasil presentasimu. Bagaimana itu caranya? Hari ini kita akan melihat fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Ibu akan meminta kamu untuk berdiskusi, mengapa sih itu fenomena itu bisa terjadi? Apa sih penyebabnya? Bagaimana sih prosesnya? Kalian temukan dalam kelompok. Nah, sekarang Ibu minta kalian bergabung dalam kelompok yang kemarin sudah Ibu bagikan ya. Ada 6 kelompok kemarin ya. Silakan ambil buku, ambil tasnya, bergabung di dalam kelompok. Sekarang anak-anak silakan perhatikan gambar perhatikan gambar berikut. Ya. Ini untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Coba perhatikan, ini adalah fenomena laut biru. Ini adalah topik yang harus kamu cari tahu ya. Kemudian kelompok 3 dan 4, ini ada fenomena aurora. Iya. Rizka, bolehkah Ibu minta tolong untuk di-mute sebentar? Iya, terima kasih Rizka. Baik, ini ada kelompok 3 dan 4, yaitu kamu mencari informasi tentang bagaimana proses terjadinya fenomena aurora. Sementara untuk kelompok 5 dan 6, kamu mencari fenomena angin muson.
Jelas ya anak-anak ya untuk tugas kelompoknya ya. Nah, lihat dulu, perhatikan dulu nih petunjuk pengerjaannya. Ya, apa yang harus kamu cari? Yang pertama, cari informasi tentang proses terjadinya fenomena alam. Kemudian yang kedua, buatlah presentasi untuk menjelaskan proses terjadinya fenomena alam tersebut. Yang ketiga, presentasinya disusun dalam bentuk poin-poin, tidak boleh dalam keterangan paragraf ya. Kemudian tambahkan gambar atau video supaya presentasimu semakin menarik dan mudah untuk dimengerti. Lalu, yang berikutnya, kamu boleh menggunakan Google Slide atau Canva supaya kamu mempunyai hasil presentasi yang menarik untuk dilihat. Baik, Ibu cross-check dulu, apakah kamu sudah jelas dengan tugasnya? Coba Ika, diulang dulu perintah Ibu Karin tadi. Jelas nggak nih? Jelas, Ibu. Kami harus mencari informasi tentang proses terjadinya suatu fenomena, terus membuat presentasi dalam bentuk poin-poin ya, bukan dijabarkan dalam kalimat. Bisa menggunakan aplikasi yang mendukung, Bu, misalnya PowerPoint atau Canva atau video gambar. Seperti itu ya, Bu ya. Oke, ternyata jelas sekali ya. Waktunya berapa Ibu? Lama nggak Bu waktunya? Baik, nanti waktu pengerjaannya 20 menit. Sebelum kalian mulai bekerja, Ibu pastikan dulu apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu, sudah jelas. Tidak Bu ada. boleh Baik, buka Google nggak Bu? boleh. iya, Bu, Kamu boleh boleh ngambil di Google. eksplorasi kemana saja. Boleh lihat Google, kamu boleh lihat YouTube, kamu boleh eksplorasi kemana saja. Baik, terima kasih. Kalau memang sudah jelas, sekarang silahkan kalian mulai bekerja di dalam kelompok. Waktu diskusinya 20 menit ya. Baik anak-anak, sudah 20 menit nih ya. Berarti waktunya sudah habis, sekarang giliran kalian presentasi. Ya, Bu. Grup yang ditunjuk nanti semuanya silahkan maju presentasi di depan kelas ya anak-anak ya. Baik, terima kasih kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 yang sudah maju dan presentasi. Kalian luar biasa, kalian hebat karena kalian bisa mentransfer pengetahuan yang kalian dapatkan untuk teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain juga bisa memahami bagaimana proses terjadinya sebuah fenomena. Nah, apakah ada yang ingin kalian tanyakan dulu terkait informasi yang tadi kamu peroleh dalam proses diskusimu? Nah, kalau begitu, anak-anak, menurut kalian, apa itu isi dari teks eksplanasi? Ada yang bisa membantu menjawab? Rizka, Bu. Oke, Rizka, apa isi dari teks Isi dari eksplanasi? teks eksplanasi itu menggambarkan suatu kejadian atau suatu fenomena, Ibu, yang terjadi Menggambarkan? di alam atau di dunia ini, Bu. Oke, bagus. Ya, anak-anak, dari pembelajaran hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa isi dari teks eksplanasi adalah penjelasan mengenai sebab akibat atau langkah-langkah terjadinya suatu fenomena. Bisa fenomena alam, bisa fenomena sosial. Baik, untuk mengetahui apakah kamu sudah memahami atau belum pelajaran kita hari ini, Ibu minta waktunya untuk mengerjakan post-test ya. Ibu minta waktu 5 menit saja untuk mengerjakan post-test. Ya, Rizka, semangat mengerjakannya. Baik, anak-anak, pertemuan berikutnya kita akan mencoba untuk menyusun teks eksplanasi. Silahkan kamu ingat lagi poin-poin dari penjelasanmu hari ini, karena itu akan kita gunakan untuk menyusun teks eksplanasi di pertemuan selanjutnya. Sekarang silakan buka Google Classroom-mu dan jawab pertanyaan refleksi dalam Google Question. Silakan dijawab dulu. Baik, Bu. Oke, baik Ya, anak-anak. Bu. Tidak terasa waktu pelajaran kita sudah selesai ya. Aduh, kalau kita happy itu kayaknya pelajaran cepat gitu ya. Terima kasih karena sudah beraktivitas dan berproses dengan baik dan penuh dengan semangat. Tadi Bu Karin lihat. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup pertemuan ini dengan doa penutup. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa disilakan. Doa selesai.
Baik, terima Kasih Bu kasih Karin. Kusuma. Terima kasih untuk anak-anak untuk hari ini. Sampai jumpa di Kasih, pertemuan Bu. berikutnya. Selamat siang. Bye.